ini nggak Bang? Masih. Selamat siang teman-teman dari stasiun Sidoarjo. Jadi hari ini aku bakalan ngetrip balik ke Jakarta. Ini tanggal 10 Agustus pukul 12 kurang 10 menit. Tapi biar agak beda dikit dan kebetulan aku belum pernah nih naik bis dari Arjosari. Kalau cuma ke Arjosari naik bis lewat itu udah pernah, tapi naik dari Arjosari sejujurnya itu aku belum pernah teman-teman. Jadi mumpung aku lagi ada waktu nih, aku cobain hari ini naiknya dari Arjosari. Untuk menuju ke terminal Arjosari, aku bakalan naik kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Sidoarjo sampai ke stasiun Malang. Nah, walaupun namanya komuter lain, tapi komuter lain di Jawa Timur ini nggak kayak di Jabodetabek yang jadwal berangkatnya tuh tiap 10 menit sekali itu ada kereta datang teman-teman. Kalau di sini itu jadwalnya nggak banyak dan ada dua kereta api komuteran utama, ada Penataran sama ada Doho. Bedanya apa? Kalau Penataran rutenya itu dia melingkar sesuai dengan arah jarum jam. Jadi dari Surabaya dia ke Sidoarjo, ke Malang, terus Blitar, terus ke Tulungagung, Kediri, Kertosono, Mojokerto, balik lagi ke Surabaya. Sementara kalau kereta api Doho, dia melawan arah jarum jam dari Surabaya, Mojokerto, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Sidoarjo, balik lagi ke Surabaya. Oke, keretanya udah datang nih. On time ternyata, malah lebih cepet ya. 12.05 udah masuk. Oke, kita di kereta 5. Pukul 12.12 menit on time sesuai jadwal, kereta bergerak meninggalkan stasiun Sidoarjo. Perjalanan ke stasiun Malang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Sehingga estimasi akan tiba di stasiun Malang pukul 2:42 menit. Kereta ini menggunakan konfigurasi seat ala ekonomi subsidi, yaitu 2-3, dan diperkuat AC split sebagai pendingin udaranya. Oke teman-teman, pukul 14.36 kita sudah tiba di stasiun Blimbing. Telat 5 menit ya dari jadwal. Ntar kita nyebrang dulu. Nah, stasiun Blimbing ini stasiun yang paling dekat kalau kalian mau menuju ke Soekarno-Hatta, ke terminal Arjosari, ke Kota Batu. Itu paling dekat dari sini daripada kalian turunnya di kota. Makanya tadi aku setelah dipikir-pikir di jalan kayaknya lebih enak turun di Blimbing deh daripada di stasiun Malang. Ini keretanya lanjut lagi teman-teman, jalan sebentar lagi. Ini stasiunnya masih dalam proses pembangunan peron baru nih, masih kayak gini. Oke. Nah, dari sini tuh bisa langsung pesan ojek online teman-teman, nggak harus naik ojek pangkalan. Sudah friendly lah kalau di sini, enak. Bedo ini cuacanya lagi mendung. Tadi dari stasiun Lawang sampai hampir tiba di Blimbing tuh sempat hujan deres. Untungnya nyampe sini udah nggak hujan nih teman-teman. Dan rencananya aku mau beli oleh-oleh dulu sebentar di Soekarno-Hatta, titipan anak kantor sih. Nggak enak kalau nggak dibeliin. Jadi aku kesana sebentar mumpung jadwal bisku juga masih jam 4.15. Nanti kita lanjut lagi videonya waktu nyampe di Arjosari, oke? Oke teman-teman, sudah tiba di Arjosari. Ini hujannya deres banget. Sekarang pukul 3:30, masih ada 45 menit sampai jadwal bis saya. Kita cari dulu ya laporan ke Sinar Jaya nih, di sebelah mana nih. Oh ini dia Sinar Jaya. Yuk kita
check-in dulu. Jangan lupa kalau naik Sinar Jaya siapin KTP juga buat identitas ya, karena harus sesuai identitas. Nah, Sinar Jaya sendiri punya lounge di sini teman-teman buat nunggu. Dan kalau kalian mau pesan tiketnya di sini nih nomornya. Kalian bisa catat langsung ya. Terus di sini aku tadi nggak dimintain identitas buat dicek. Mungkin nanti diceknya bakalan di dalam bis deh. Oke, katanya bisnya udah siap di jalur 7. Kita coba menuju ke sana ya. Untuk keberangkatan bis kita bisa mengikuti jalan ini aja teman-teman. Sebenarnya kalau nggak hujan kita bisa sih lewat bawah sini. Cuman ini karena hujan ya, kita coba lewat atas saja. Ini ada ruang tunggu juga nih di sini. Apa khusus Harapan Jaya ya? Soalnya kok seatnya ditulis Harapan Jaya semua. Kayaknya enggak deh, nyampur deh. Terus ada warung-warung juga buat beli oleh-oleh, buat beli makanan, minuman selama di perjalanan. Di sini juga banyak teman-teman. Ada makanan juga, ada bakso. Di depan tuh ada warung nasi itu. Oh, jalur keberangkatannya di sini nih. Wih, ini ruang tunggunya ber-AC ternyata. Enak banget. Adem gini. Udah gitu ada fasilitas buat ngecas juga, ada steker-steker gitu buat colok listrik yang gratisan teman-teman. Nah, kayak gini. Wih, enak banget ya. Udah, kita coba naik yuk. Let's go, menuju ke jalur 7. Waduh, agak kena hujan. Ini lagi rame banget ini, bis-bis Surabaya Malang, ada Havana. Terus ya rata-rata kalau yang di jalur sebelah sini kayaknya bis-bis patas deh. Antreannya sampai seramai ini teman-teman, gile. Wih, rame banget. Nah, sama seperti di Terminal Bungurasi, di sini juga per jalur itu sudah dibagi-bagi ya. Jalur 1 Malang Surabaya Probolinggo, jalur 2 Malang Blitar, 2 Ekonomi Malang Surabaya, jalan 3 Ekonomi Banyuwangi, jalur 4 Ekonomi ke Blitar, jalur 5 itu ke arah Jakarta Bandung Merak Sumatera, jalur 6 Magelang Cirebon, jalur 7 itu Malang Denpasar Mataram Sumbawa. Tapi kok Sinar Jaya kita ada di jalur 7 ya? Capek. Ini sebenarnya ya, daerah ini nih kalau dijadiin ruang tunggu ber-AC, wih, asli enak banget teman-teman nih. Tapi sayang ya, kondisinya bocor di mana-mana, terus nggak terlalu terawat. Bukannya Arjosari baru ini ya, baru renovasi ya. By the way, pada trip kali ini saya tuh bakalan naik bis sleeper termurah di jalur Malang Jakarta, yaitu Sinar Jaya Suites Family. Untuk tiket bis ini dari Malang harga tiketnya 430.000. Sementara kalau dari Surabaya harga tiketnya 400.000, dan ini murah banget. Jadi bisa dibilang ini adalah tiket sleeper termurah di jalurnya. Nah, ini bis saya sudah terparkir di sini teman-teman. Sudah ada penumpang yang naik juga. Terus di sana ada bis Semeru, ada Indoren, ada Sinar Jaya, tapi nggak tahu itu apa, kayaknya suite class deh yang biasa. Terus di sini ada Harapan Jaya DD yang 3 dek, yang kombi, neo kombi, dan ada bis-bis lain juga lah. Ada Grama Sleeper juga di sebelah sana. Ini kita sudah di jalur 7 nih teman-teman. Nah, di sebelah sana ada Presiden kelas 27 Trans yang A1 Balder, yang tadinya angkatan siang sekarang sudah jalan di angkatan sore. Tronton Volvo B11R dengan konfigurasi Presiden kelas 21. Di sini ada double decker yang Agramas HQ007. Kayaknya saya pernah naik nih HQ007. Lalu di sini ada DD-nya Sinar Jaya yang apa nih? 27 DD apa 28 DD? Ini 27 DD, teman-teman. Dan bis kita ada di sebelah sana tuh. Nah, bis boleh masuk, Mas? Bis boleh masuk. Nunggu sini, maju dulu. Oke. Jadi nunggu bisnya maju dulu.
Ya, untuk unit yang akan saya naiki kali ini bernomor lambung 70RE. Kalau dua roof belakangnya RE, maka biasanya sasisnya dari Hino. Untuk bis ini Hino RN 285. Sedangkan bodinya dari karoseri Laksana, yaitu Legacy SR3 Switch Class Family. Pada saat masuk ke dalam bis ini, penumpang diharuskan melepaskan sepatu atau sandal dan dimasukkan ke dalam plastik yang sudah disediakan oleh kru, supaya kabin di dalam tetap terjaga kebersihannya. Oke, kita masuk ke dalam. Aku harusnya di sebelah sini 25. Kita taruh dulu deh sandal dan tas. Nah, kaki kirinya di sebelah kiri, Pak. Kaki kanannya di kanan. Habis itu naiknya mundur. Kakinya di kiri dulu. Kalau orang tua gemuk susah. Susah. Enakan di bawah memang. Ya, atau gitu bisa langsung. Oh, itu yang nomor 29 tuh, Pak. Mana? Itu nomor 29 tuh. 29 ya? 29 tuh. Nah, biar Bapak naik duluan. Mencocoknya sih suami istri, Pak. Suami istri enak. 29 kemarin jejer 30 katanya ngalah nggak di sini. Baru pertama, Pak, naik. Hah? Baru pertama naiknya kayak Iya. gini. Siap, nenek dari malas kalau dapat snack mantap gitu. Suun Mas. Ya. Nah, dari sini bagian air nih. Siap. Suun Mas. Ya. Terima kasih. Di kanan ada Purnayasa nih ke Bali. Sama ini Malang Indah juga jurusan Bali kayaknya. Ini dengan Pak siapa, Pak? Oh, Juwadi. Pak Juwardi. Juwadi. Juwadi. Oke, salam kenal, Pak. Oke teman-teman, bisnya bentar lagi udah mau diberangkatkan beberapa menit lagi. Ini bisnya ternyata unitnya 70RE. Tadinya aku kira 71RE. Kalau 71RE maka ini adalah bis yang aku naiki sekitar 2 tahun yang lalu waktu aku awal ngonten dan aku pilih naik Switch Family-nya Sinarjaya. Ternyata ini 70RE keresannya. Wah, kalau dapat 71 sih dapat unit nostalgia nih aku. Nah, kira penumpang terakhir yang jalan dari Malang udah datang nih. Berarti udah siap berangkat kita. Berangkat sekitar 2 menit lagi. 6.15 lepas dari sini, teman-teman. Siap berangkat. Yuk. Makasih, Mas. Ya. Berangkat. Kenalan sih. Benny. Mas Timo lagi. Timo saya. Oh iya. Ini startnya dari mana sih nih? Startnya dari Arjosari. Oh, bukan dari Pakis. ya Pakis kan yang baru ya? Pakis, Patimura, terus Arjosari. Baru Arjosari. Jadi langsung Surabaya nih. Iya. Oke. Aku naik dari Arjosari aja pertama kali ini. Biasanya ya naik bis ke Karangkates ya lewat, naik dari Karangkates lewat gitu. Iya, Bisa- Karangkates ada. Ini tapi nggak nyampe Karangkates. Ini bongkaran terakhir ya. Pertama bongkaran sini. Oke. Terminal Arjosari. Nggak ada Lawang, nggak ada mana tadi? Ini Singosari itu nggak ada ya? Iya. Sekarang udah nggak boleh sih. Aturan itu ya di Sup itu yang baru ya? Sup, ya sama kan Nurunin pinggir tol tuh ya nggak boleh ya? Masa yang keluar Singosari nurun tuh nggak boleh? nggak boleh sekarang. Aduh. Nah itu udah di ini bus wajib menaikkan dan menurunkan di dalam terminal. Oh, sini juga nggak boleh ya? Oh, akan dikenai sanksi. Oh. Gas. Dulu kan depannya M-Trans kan banyak yang berhenti ya? Ini dari di Sub, Oh ini ditempel sini Sam. petugas terminal. Itu videonya ada itu Kapolri dari TNI satuan. Ah, Karena ada yang dipukulin kemarin sih. iya tuh katanya ini TNI yang pukulin ya? Iya. Salah target nih. Masuk penjara 3 orang itu. Heeh. Berapa? Salah target gitu. Iya, itu Kulit TNI. satu kali bikin onar dibubarkan. Nah besok sini kan rame nih Iya, udah depan berani. M-Trans. Gak berani ya? Sekarang di foto aja loh. Dilaporin ya? Laporin langsung kena semua mobil. Heeh.
Oh semua kena, nggak cuma yang itu Nggak aja. cuman yang Bumelan, Oh. Surabaya, Malang itu juga kena itu. Kalau sebentar aja sih mungkin nggak apa-apa. 27 yang Tanjung Priuk. Oh nggak belok sini dia, Iya batas. langsung ke Pul Singosari. Oke, aku sudah di seatku teman-teman. Jadi seperti ini untuk legroomnya, tinggiku 168, masih ada sisa ke depan. Cuma sama nih, kayak Sinar Jaya yang kemana ya? Kayaknya ke Palembang dia aku naikin. Tuh, nih. Jebol teman-teman, bagian itu kayak ketendang orang deh. Orang yang terlalu tinggi mungkin nggak sengaja nendang. Ini jadinya jebol ke depannya. Terus ya seperti ini kalau Sweet Family sempitnya. Mana saya lagi bawa banyak barang ya. Tasnya cuma satu sih, cuman saya bawa ini loh. Bawa oleh-oleh, saya bingung taruh mana. Kayaknya di sini deh. Terus kayak saya menyimpang ke samping gini. Tas sih saya taruh sini aja, aman. Terus ini ada cup holder buat naruh botol air sama naruh barang-barang, aman juga di situ. Terus kita dapat bantal juga, sama dapat selimut. Nah ini dia selimutnya, selimut Brudru khasnya Sinar Jaya. Seperti ini teman-teman. Untuk view ke sampingnya cukup jelas, nggak terhalang stiker dari luar, cuma ada stiker ini aja nih, pemberitahuan soal barang berharga. Terus di bagian atas sini ada port USB Type A, ada 2 untuk ngecas. Untuk lover AC ada di bagian sini. Dia lover AC yang masih lama ya, sertifikat yang lama, masih bulat, non ultimate, bisa diarahkan arah angin AC-nya, bisa ditutup juga. Terus kita bisa nyalain lampu kaca. Nah, gitu. Untuk reclining ada di sini. Dari recliningnya mekanik, tinggal kita tarik, kita dorong ke belakang. Wah, ini kalau udah tiduran teman-teman, kalian bakal gua kasih lihat, itu rebah banget. Jadi memang kalau sekelasnya Laksana sih memang buat rebahan, buat tiduran tuh terbaik lah. Rebahnya bisa maksimal banget. Oke, kayak gitu aja. Oh ya, kita nggak ada avot di sini teman-teman. Tapi kalau lihat dari kabin yang bawah dan dari tripku yang 2 tahun lalu, itu kita bisa connect sih ke HP gitu untuk nonton film-film ke WiFi yang ada di bis ini. Dan WiFi-nya itu nanti menghubungkan kita ke semacam sistem yang avot di HP kita gitu. Jadi kita bisa nonton film segala macam. Nanti coba kita lihat ya, bisa apa enggak, atau fasilitasnya tuh masih ada apa enggak. Nanti kita cek. Oke, mumpung masih sepi teman-teman, kita lihat fasilitas toilet yang ada di dalam bis ini ya. Toiletnya ada di sini, tinggal buka aja, kita tarik. Nah, toiletnya seperti ini, dan seperti biasa teman-teman, ini khusus buang air kecil aja, nggak boleh buat buang air besar, dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Tutup. Di sini ada kandang macan. Terus di sini juga kayaknya tempat kru istirahat juga kayaknya teman-teman. Mungkin kalau secara penumpang di sini 31 deh kayaknya ya, nggak sampai 32 berarti, soalnya ini ada tas sama barang-barangnya kru nih di bawah, berarti total 31. Dan menurutku ya untuk bis Sweet Family ini itu menguntungkan loh buat PO ya. Coba bayangin aja bis dengan kapasitas 32 yang biasanya kalau di Sinar Jaya itu eksekutif leg rest ya, kalau yang non sleeper, tapi ini bisa dijual dengan harga tiket yang lebih mahal. Kalau eksekutif leg rest itu 300 ribuan, kalau dikasih konfigurasi Sweet Family itu bisa dijualnya 400 ribuan. Jadi keren nih, bis dengan kapasitas yang sama dengan eksekutif leg rest bisa ngasih penghasilan lebih untuk PO bis. Nah,
yang spesial kalau berangkat dari Malang itu kita dapat snack nih. Seingatku dulu tuh kalau kita pesannya di agen baru dapat snack deh. Kalau online tuh nggak dapat, kalau nggak salah loh ya. Tapi ini semua dibagi rata sih, yang berangkat dari Malang dari Arjosari tadi semuanya dibagiin teman-teman. Kita coba buka untuk snacknya, ini isinya apa nih. Nah, ini isinya roti keju nih kayaknya. Mantap sih, biasanya Sinar Jaya nggak ada snack, khusus kalau berangkat dari Malang kita dikasih snack. Tapi ini tulisannya sleeper bis aja ya, nggak tahu kalau eksekutif mungkin kita nggak dapet deh, cuman sleeper aja, nggak tahu ya. Kalau kalian ada info pernah naik dari Malang yang naik non sleeper, boleh banget ditulis di kolom komentar teman-teman. Terus selain itu kita juga dapat air mineral. Kalau ini sih standar ya, mau naik kelas apapun pasti kita dikasih air mineral sama agennya nih. Nah, cuman di bis ini tuh nggak ada fasilitas minibar. Jadi kalau kalian, aduh jatuh HP ku. Jadi kalau kalian merasa satu botol air mineral gini kurang, ya sebaiknya kalian nyetok aja teman-teman. Kayak aku ini, aku bawa satu juga yang aku beli tadi di toko oleh-oleh. Jadi total ada 2. Gitu. Asli nih kalau kalian lihat ya, awan mendungnya cuman ada di selatan aja. Di utaranya cerah bener. Makanya tadi aku di Sidoarjo tuh panas teman-teman hari ini, asli siangnya. Kok di Malang hujan deres gitu. Pukul 5:30 kita sudah tiba di agen Sinar Jaya Medaeng yang lokasinya nggak jauh dari Terminal Bungurasi. Selain dari Terminal Bungurasi, kalian bisa naik dari sini juga. Semisal kalian nggak suka nunggu di dalam terminal, silahkan dicatat nomor teleponnya kalau kalian mau naik dari sini. Setelah menaikkan beberapa penumpang dari agen Medaeng, bis langsung menuju ke Terminal Bungurasi. Di sini akan ngetem selama beberapa menit sampai jadwal keberangkatan bis tiba. Kenapa? Ya, tempat kru juga. Ini kayak di sini juga dipakai. Buat kru juga ada barangnya soalnya. Iya, tapi situ ya buat tidur juga. Bukan penumpang ini? Kayaknya penumpang. Enggak, kayaknya kru itu ada tasnya soalnya. Tadi dia ngambil topi apa jaket juga dari sini. Teman-teman nih sekarang jam berapa ini? 6:05 kita udah nyampe di Terminal Bungurasi. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau kalian naik di Sinar Jaya itu nge-base campnya di parkiran baris kedua. Jadi kalau kalian dari bangunan utama itu kan turun tangga di sebelah sana, nah jalan ke arah belakangnya sini nih. Sinar Jaya semua bis pasti parkirnya di sebelah sini. Di sini ada unit yang bis kita nih Suite Family, yang di situ ada yang suite kelas biasa 1-1. Cuman nggak tahu nih yang start Surabaya apa start Malang. Soalnya tadi di Arjosari saya nggak lihat ini ada yang 1-1. Terus di sini ada mawarnya ada 2 unit tuh. Terus ada KYM juga eksekutif. KYM nggak tahu nih yang kemana. Soalnya KYM sekarang ada banyak ya, ada ke Merak, ke Bandung. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Senen, Jakartanya Senen, ada yang ke Bogor. Kayak kemarin saya berangkat ke sininya naik KYM Avante kuning itu teman-teman, dia berangkatnya dari Senen, klien baru mereka. Ini jam segini kok sepi ya? Biasanya jam-jam segini nih jam-jam rame bis lepas dari Bungurasi nih, kok sepi ya? Nah, ini di belakang ada masuk yang Madura teman-teman, dia eksekutif. Yang waktu itu saya pernah naikin deh, ini kayaknya bisnya. Nah, berangkat, udah datang nih penumpangnya. Ya, ini pukul 6.06 kita berangkat dari Bungurasi teman-teman. Penumpangnya full hari ini, tapi 01 tuh paling depan kayaknya dia batal lunas deh. Dia kosong di sana. Nah, seperti yang saya jelasin sebelumnya teman-teman, waktu saya naik Kresan bis ini yaitu 71RE, saat itu ada sistem entertainment di mana kita tinggal menghubungkan ke WiFi, kita bisa langsung menikmati berbagai macam hiburan.
Tapi kali ini saya cobain connect ke wifi-nya, ternyata wifi-nya malah di password. Kayaknya udah nggak ada deh fasilitasnya. Setelah perjalanan sekitar 4 jaman dari Malang, akhirnya tiba juga di rest area kilometer 519 yang berada di Sragen untuk melakukan servis makan. Rest area ini lumayan populer buat PO karena ada setidaknya 3 rumah makan yang menjadi lokasi servis makan di rest area ini. Nah, buat kalian yang berangkat dari barat alias dari Jakarta dan sekitarnya, servis makan akan dilakukan di rumah makan Taman Selera yang berada di daerah Cikamurang, Jawa Barat. Oke teman-teman, akhirnya setelah sekitar berapa jam perjalanan ya, tadi kita jam 4, ini jam 4, sekitar 4 jam setengah dari Malang. Kita tiba juga nih di rest area kilometer 519 untuk servis makan. Nah, di sebelah sini ada unit Merak ini 35DD. Terus di sana ada unit Jetbus 5 yang Surabaya Jakarta, sama di situ ada yang Jetbus 5 juga Dream Coach yang Ponorogo. Kita servis makan dulu teman-teman. Seperti biasa kalau Sinar Jaya di rumah makan Si Rezeki. Sip, terima kasih. Ya. Nah, ini lumayan padat karena ada 3 bis sleeper sekaligus yang servis barengan. Apalagi bis kita kan kapasitasnya 30 lebih ya. Ya udah, jadinya ngantre nih teman-teman. Kita bersabar aja. Oke teman-teman, ini dia menu yang ku pesan kali ini. Untuk sayurnya aku ambil tahu aja. Tadi sayur ada lalapan, ada sop-sopan juga sih. Cuman yang di prasmanan cuma tahu aja nih pilihannya. Terus untuk menu makanannya aku pilihnya sop iga seperti biasa. Jadi aku sangat rekomendasikan kalian kalau naik Sinar Jaya Sleeper dan servis makan di Si Rezeki 519, pilihnya sop iga. Sop iganya enak teman-teman. Dan aku lagi nggak makan nasi, ini lagi ngurangin makan teman-teman, biar kalau ngetrip lebih fit gitu loh, nggak gampang kecapean, nggak gampang ngos-ngosan gitu. Oke, makan dulu teman-teman, let's go. By the way, ini aku baru Si Rezeki kayaknya dilebarin deh. Dulu kayaknya cuma sampai sini nggak sih? Pokoknya ini susunan untuk prasmanan eksekutif nih di sini nih dulu. Sekarang kok melebar sampai sini ya? Apa perasaanku aja? Nih dulu tuh nyampe sini aja deh kayaknya, nggak ada sampai sana. Oke lah, kita udah selesai servis makan teman-teman. Mau jalan-jalan sebentar, lihat-lihat di luar ada apa aja. Nah, di sini tuh ada prasmanan Oma Simbok juga. Biasanya ini buat damri, teman-teman. Tapi kok kayaknya ini kedua kalinya deh aku makan di 519 dan nggak lihat ada damri yang berhenti di sini gitu. Padahal jam-jam berangkat bis saya kan juga ada jam damri juga ya, sekitar jam 6. Apa sudah pindah ya damri? Mungkin yang punya info boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, overall untuk servis makan iganya sih enak teman-teman. Cuman memang secara porsi kecil, jadinya ya kalian nggak bisa expect yang porsinya gede gitu, karena ya harga tiket kita kan murah banget ya. Jadi sesuai sama harga lah menurutku. Kalian naik sleeper 400.000 bisa makan iga, menurutku udah oke banget gitu. Dan seperti biasa ya, permasalahan rumah makan Si Rezeki itu satu, toiletnya itu kecil dan barengan sama Oma Simbok juga, jadinya rame banget teman-teman toiletnya. Apalagi kalau bis Sinar Jaya lagi banyak yang masuk, kayak
urinoir buat buang air kecil tuh cuma ada 3 apa berapa gitu, dan toilet yang bilik pun juga nggak banyak, jadinya kadang tuh nggak nampung gitu loh, ngantrinya lama. Terus mau cari toilet yang deket sekitar sini juga agak sulit. Aku pernah agak ngelilingin dikit nyari toilet tuh nggak nemu. Paling dekat itu sebenarnya toilet ini nih, toiletnya rumah makan RBT, tapi kan nggak enak ya, kita nggak servis makan di sana. Nah, aku mau lihat sedikit di RBT ada armada apa aja nih. Di sana ada double deckernya GHTS, karena sekarang GHTS nggak tahu ya. Terakhir sih yang aku tahu masih beberapa bis yang dipindah untuk servis makan di RBT. Untuk sekarang nggak tahu apakah sudah semua bis apa gimana. Kayaknya masih ada bis yang servis di Taman Sari deh. Di kanannya ada bis pariwisata, karena memang RBT itu rame pariwisata juga teman-teman. Nah, itu ada bis KYM baru masuk lagi nih. Infoku tadi teman-teman, kalau KYM terus beberapa bis GHTS, Narendra itu servis makannya di sini nih, di rumah makan RBT yang memang sudah terkenal menunya enak-enak. Oh, sama Restu Panda. Beberapa waktu lalu aku naik Restu Panda, servis makannya juga di sini. Enak-enak makanannya, terus minumnya bisa es jeruk lagi. Terbaik lah. Ini Sinarjaya yang JB5 Dream Coach dari Surabaya, dia berangkat nih. Boleh juga nih kawan-kawan dicoba, soalnya aku belum pernah naik JB5 Dream Coach Sinarjaya. Oh ya, satu lagi teman-teman, nyampe rumah makan ini kan lumayan malam ya, dan kita berangkatnya sore. Jadi ada baiknya kalian kalau naik bis dengan keberangkatan sekitar jam 3, jam 4 dari Malang, itu kalian juga siapin makanan juga buat kalian makan di perjalanan. Paling nggak yang buat ganjel perut lah. Apalagi Sinarjaya kan nggak dapat snack. Ini kebetulan aja nih kita naik Sinarjaya yang dari Malang dan dapat snack teman-teman. Kalau Sinarjaya yang lain kan, apalagi dari Surabaya kan nggak dapat snack gitu. KM519 ini jaraknya bisa dibilang sedikit jauh dibandingkan rumah makan lain yang populer kayak Duta di Ngawi, Titin di Caruban, itu kan sekitar setengah jam di belakang. Sedangkan di sini udah sampai Sragen nih, bentar lagi udah sampai Solo. Jadi ada baiknya bawa makan buat ganjel perut. Nah, ternyata ini ada bis Damri yang masuk dan servis makan di rumah makan Simbok. Berarti Damri tetap servis makannya di sini ya teman-teman. Oke, kita persiapan kembali ke dalam bis, tapi krunya belum kelihatan ini. Tadi cuman bukain pintu aja, habis itu ngilang lagi krunya. Wih, ini ada bis pariwisata medium nih di sini. Tumbenan berhentinya di sini. Biasanya pariwisata itu di RBT biasanya. Kita kembali ke seat. Aku juga pengen tidur, rasanya ini ngantuk. Besok pagi lanjut kerja teman-teman. Tadi mana plastikku? Kalau di Sinarjaya selipernya kita harus lepas sendal, dan udah disediain plastik sih buat naruh. Oke. Silakan bisa duduk kembali. Oke, silakan. Oke, sekarang pukul setengah 10 kurang 4 menit berangkat. Dan ya, kacanya berembun kayak gini teman-teman, karena memang AC-nya dingin. Ini sebelum berangkat ngisi solar dulu di sini ternyata di KM519. Lampu udah dimatiin, berarti sudah diminta untuk tidur ini semua. Ya, bangun-bangun ternyata kita sudah sampai di pool kecintaan kita semua nih, yaitu pool Cibitung. Pool yang biasa jadi mimpi buruk buat penumpang Sinarjaya yang berangkat dari Jakarta dan sekitarnya. Kalau dari timur gini sih alias kedatangan nggak perlu terlalu khawatir, karena kondisi pool biasanya nggak terlalu ramai. Kalau ramai pun biasa bis nggak sampai masuk, kadang cuma nurunin penumpang aja di luar. Oke, ini pukul berapa ini? Jam 4:06 menit. Kita sudah di pool Cibitung. Wah, sepanjang jalan tidur enak banget. Sumpah nyaman teman-teman. Gak kebangun aku sama sekali. Ini di sini nggak ada penumpang yang turun, tapi kayaknya ada paketan nih.
Oh, ada deh yang turun nih. 1 orang. Nah, dari Pulci Pitung, bis melakukan beberapa pemberhentian lagi untuk melakukan penurunan penumpang. Yang pertama di Bekasi Timur, di mana Sinar Jaya ada agen atau kantornya di sini. Nah, sekarang tiba di kantor Sinar Jaya yang di Bekasi Timur 4:30 teman-teman. Berarti enak nih, nanti nyampe Lebak Bulus jamnya pas MRT-nya sudah beroperasi. Dari Bekasi Timur, bis langsung mampir di Terminal Pulau Gebang, di mana di sini merupakan titik di mana banyak sekali penumpang yang turun. Oke, pukul 5 kurang 13 nyampe. Barengan sama KYM, jadi sama-sama Switch Family nih. Total waktu dari Surabaya hitungannya sekitar 10 jam setengah lebih ya. Lumayan lah untuk ukuran Sinar Jaya teman-teman. Dari Terminal Pulau Gebang, saya kira bis bakal langsung menuju ke Lebak Bulus, tapi ternyata mampir dulu di Kampung Rambutan. Untungnya nurunin penumpangnya nggak di dalam, di luar aja nih teman-teman. di Kampung Rambutan, tapi ini nggak masuk ternyata, dia nuruninnya di luar teman-teman. Sun ya? Ya. Nah, tadi Siap. Oke teman-teman, pukul 5:30 kita sudah tiba di kantor Sinar Jaya yang di Lebak Bulus. Berarti total perjalanannya kalau dihitung dari Malang itu sekitar 13 jam 15 menit lah kira-kira. Lumayan lah teman-teman. Ini matahari juga masih belum terbit. Dan yang enak itu kita bisa langsung naik MRT. Soalnya MRT kan beroperasinya jam 5 ya setiap harinya. Yuk. Nah, ini yang JB5 Dream Coach baru nyampe teman-teman. 45 RF. Oke, kita jalan ke MRT yuk. Oke teman-teman, untuk penilaianku bisnya nyaman banget sih buat tidur, nggak berasa ada gemelodak sedikit tapi nggak mengganggu tidurku, dan AC-nya dingin teman-teman. Menurutku untuk tarif 430.000 dari Malang sangat worth it sih. Kalian bayar tarif yang sama itu dapatnya kayak kelas M Trans atau 27 Trans yang eksekutif. Cuman kalau di Sinar Jaya kalian masih dapat sleeper, walaupun memang agak sempit sleepernya, tapi ya worth it, sepadan banget sama harganya teman-teman. Dan untuk waktu tempuhnya juga nggak terlalu lama ya. Kalau dihitung dari Surabaya ke Pulau Gebang itu sekitar 10,5 jam. Bisa sendiri berakhir di Lebak Bulus. Jadi tadi itu titik turun terakhir teman-teman. Ya, sekian dulu teman-teman untuk trip video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Melambat mengikuti kereta MRT yang datang. Bye-bye.